Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima. Saya dari program studi keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang proses metabolisme protein dan mineral. Metabolisme protein mencakup pengolahan zat makanan yang mengandung protein dibantu oleh enzim hingga menjadi energi. Itu diartikan secara singkat. Di sini saya akan membahas mulai dari protein, asam amino, manfaat, dan proses metabolisme dalam tubuh. Yang pertama, protein. Protein merupakan molekul atau senyawa yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Jika didefinisikan secara lengkap, protein adalah senyawa organik kompleks yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino. Monomer tersebut saling dihubungkan dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa di antaranya juga mengandung sulfur dan fosfor. Protein menyusun 3/4 dari tubuh, karena zat ini ditemukan dalam otot, enzim, protein plasma, antibodi, dan hormon. Jika dikelompokkan, fungsi protein terdiri dari sumber energi bersama karbohidrat dan lemak, zat yang memperbaiki dan membentuk sel jaringan, mensintesis hormon, enzim, dan antibodi, mengatur keseimbangan kadar asam dan basa dalam sel. Selain fungsi utama di atas, protein juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, katalitik atau zat yang mempercepat terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Jenis proteinnya adalah enzim seperti katalase pepsin. Yang kedua, struktural, membangun tubuh. Jenis proteinnya yaitu protein struktural seperti kolagen, elastin, dan keratin. Yang ketiga, moktil atau penggerak zat-zat dalam tubuh. Jenis proteinnya yaitu protein kontraktis seperti aktin dan miosin. Yang keempat, penyimpanan yang dilakukan oleh jenis protein pengangkut, yang termasuk jenis protein ini adalah kasein atau pada susu, albumin pada telur, dan ferritin penyimpanan zat besi. Kelima, pengangkutan yang juga dilakukan oleh protein pengangkut. Protein tersebut contohnya albumin serum dan hemoglobin. Protein merupakan ikatan peptida yang menggunakan lebih dari 100 asam amino. Protein yang bergabung dengan glukosa disebut glikoprotein, yang berhubungan dengan lipid disebut lipoprotein. Zat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, asam amino esensial yang tidak dapat disintesa oleh tubuh dan berasal dari makanan. Asam amino ini yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, tronin, triptofan, dan valin. Yang kedua, asam amino non-esensial dapat disintesa oleh tubuh dan sudah ada dalam tubuh sendiri, yang termasuk non-esensial yaitu alanin, arginin, asparagin, asam asparat, sistein, asam glutanat, glutamin, glikin, prolin, serin, tirosin, hidroksilisin, dan hidrokiprolin. Kegunaan asam amino selain membentuk protein yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu membentuk glukosa, membentuk badan-badan keton, menghasilkan energi, membentuk molekul non-protein atau derivat asam amino. Metabolisme yang mempunyai arti perubahan. Jadi, secara sederhana, metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi dalam organisme dan mengubah zat-zat sederhana menjadi lebih kompleks. Dan sebaliknya, dengan tujuan tertentu. Proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis molekul kimia kecil menjadi besar yang membutuhkan energi atau ATP. Anabolisme merupakan proses metabolisme yang mengubah molekul sederhana menjadi lebih kompleks, seperti yang terjadi saat tanaman melakukan fotosintesis. Katabolisme adalah proses pengurangan molekul besar menjadi molekul kecil yang melepaskan energi atau ATP. Katabolisme merupakan proses sebaliknya dari anabolisme, menguraikan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana, seperti yang terjadi saat organisme melakukan respirasi. Secara umum, metabolisme mempunyai tujuan. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Yang
Yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan-perubahan zat makanan yang ada pada tubuh. Metabolisme protein. Proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi deaminasi, dekarboksilasi, dan transaminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, beberapa biosintesis asam-asam amino, dan bagaimana keterkaitan antara metabolisme protein dengan metabolisme karbohidrat dan lipid. Tahapan metabolisme protein berawal dari makanan yang mengandung protein dan dikonsumsi oleh manusia. Yang pertama, perubahan menjadi asam amino. Makanan yang mengandung protein masuk ke dalam pencernaan manusia, di dalam lambung dan usus. Makanan tersebut mengalami proses sintesa dan penyerapan dengan buatan enzim dan diubah menjadi asam amino. Di pencernaan ini, zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh manusia dibuang dalam bentuk feses dan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua, asam amino diedarkan. Asam amino yang dihasilkan dari pencernaan diserap oleh darah sebagai alat transportasi. Di sini, protein dibawa ke semua sel dan jaringan yang membutuhkan. Ada pula asam amino yang disimpan dalam hati sebagai tempat penyimpanan. Zat ini akan diedarkan saat kekurangan. Saat itu terjadi, asam amino diubah kembali menjadi protein. Yang ketiga, penggunaan asam amino. Di dalam sel dan jaringan tubuh, asam amino langsung dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Restitusi atau penggantian sel yang rusak, dan sintesa enzim dan hormon. Di dalam sel dan jaringan tubuh, terjadi proses anabolisme, pengubahan molekul menjadi lebih sederhana. Yang keempat, asam amino sisa. Tidak semua asam amino yang dihasilkan digunakan. Jika kamu mengonsumsi makanan yang mengandung protein secara berlebihan, maka ada sisa penyerapan asam amino yang tidak digunakan. Sisa asam amino akan dioksidasi melalui respirasi atau pernapasan yang menghasilkan energi. Respirasi itu juga akan menghasilkan zat sisa, meski sudah tidak dalam bentuk asam amino. Zat sisa tersebut adalah senyawa CO2, H2O, NH3, dan NH4OH. Gas CO2 dan H2O dibawa kembali oleh plasma darah ke dalam pembuluh darah menuju paru-paru. Di sini, ketika terjadi pernapasan kembali, kedua gas dikeluarkan. Kita mengenalnya sebagai gas yang dikeluarkan dalam proses pernapasan. Sementara itu, H2O dalam bentuk cair diangkut menuju kulit dan ginjal, yang juga menjadi alat ekskresi manusia selain paru-paru. H2O diekskresikan oleh kulit dalam bentuk keringat. Di ginjal, senyawa ini diekskresikan dalam bentuk urin. Bagaimana dengan senyawa NH3 dan NH4OH yang bersifat racun? Senyawa ini tidak langsung dikeluarkan oleh tubuh, tetapi diubah menjadi urea terlebih dahulu di dalam hati. Setelah diubah semuanya dan tidak lagi membahayakan atau mengandung racun, urea tetap dibawa ke ginjal dan dikeluarkan bersama urin. Metabolisme mineral. Vitamin dan mineral merupakan dua hal yang sering kita dengar. Mineral adalah kelompok mikronutrien bagi tubuh. Artinya, zat gizi ini hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk mendukung proses tumbuh dan kembangnya tubuh kita. Secara umum, mineral terbagi menjadi dua macam, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral adalah mineral yang ada dalam tubuh lebih dari 0,01% dari berat badan dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 magnesium per hari, seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, dan sulfur. Mineral mikro terdapat dalam tubuh kurang dari 0,01% berat tubuh dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 magnesium per hari, seperti besi, tembaga, iodin, zinc, kalbot, dan selenium. Dalam tubuh, mineral akan melalui beberapa proses sebelum diserap oleh tubuh. Salah satu proses dalam tubuh adalah bagaimana mineral dapat melalui atau melewati membran yang dikenal dengan transport membran. Transport membran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu
transport aktif, dan transport pasif. Metabolisme mineral. Mineral, kecuali kalium dan natrium, membentuk garam dan senyawa lain yang relatif sukar larut, sehingga sukar diabsorpsi. Absorpsi mineral sering memerlukan protein, pengemban spesifik atau spesifik karir protein. Sintesis protein ini berperan sebagai mekanisme penting untuk mengatur kadar mineral dalam tubuh. Ekstraksi sebagian mineral melalui ginjal. Ada juga diekstraksi ke dalam getah pencernaan, empedu, dan hasil dalam feses. Kelainan akibat kekurangan mineral. Kekurangan intake semua mineral esensial dapat menyebabkan sindrom klinik. Bila terjadi defisiensi, biasanya sekunder, akibat malabsorpsi, pendarahan berlebihan, penyakit ginjal, atau problem klinis lain. Kelainan akibat kelebihan mineral, kelebihan intake dari hampir semua mineral menyebabkan gejala toksik. Sumber dan kebutuhan mineral sehari-hari. Mineral esensial dan unsur runtutan ditemukan dalam sebagian besar makanan, terutama biji-bijian utuh, buah, sayuran, susu, daging, dan ikan. Biasanya dalam makanan hanya dalam jumlah yang sedikit. Transfer aktif. Transfer aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan atau memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Mineral di dalam tubuh akan mengalami reaksi desosiasi menjadi ion-ion dan molekul kecil untuk melalui membran sel. Pada transfer aktif, mineral akan melalui membran sel seperti halnya ion natrium plus, ion kalium plus, dan ion klorium min. Melalui pompa natrium kalium pada membran sel. Transfer aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium plus, kalium plus, dan ion klorin minus. Keluar masuknya ion natrium plus dan kalium plus diatur oleh pompa natrium kalium. Transfer aktif dapat berhenti jika sel didinginkan, mengalami keracunan, atau kehabisan energi. Transfer aktif memerlukan pengangkut berupa protein integral pada membran, di mana di dalam molekul ini terdapat situs pengikatan. Proses transfer aktif dimulai dengan pengambilan 3 ion Na+ dari dalam sel dan menempati situs pengikatan pada protein integral. Energi diperlukan untuk mengubah bentuk protein integral pada membran yang sebelumnya membuka ke arah dalam sel menjadi membuka ke bagian luar sel. Selanjutnya, ion Na+ terlepas dari situs pengikatan dan keluar dari protein integral menuju keluar sel. Kemudian, dari luar sel, 2 ion kalium plus menempati situs pengikatan di protein integral. Bentuk protein integral berubah dari sebelumnya membuka ke arah luar menjadi membuka ke arah dalam sel dan ion kalium dilepaskan ke dalam sel. Transfer pasif. Transfer pasif adalah perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Perpindahan molekul tersebut terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh transfer pasif adalah difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi adalah penyebaran molekul zat dari konsentrasi atau kerapatan tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Secara spontan, molekul zat dapat berdifusi hingga mencapai kerapatan molekul yang sama dalam satu ruangan. Osmosis adalah perpindahan ion atau molekul air dari kerapatan tinggi ke kerapatan rendah dengan melewati satu membran. Osmosis dapat didefinisikan sebagai difusi lewat membran. Pada transfer osmosis, di dalam tubuh, mineral akan terionisasi menjadi zat-zat elektrolit yang dapat diserap dalam tubuh. Zat-zat yang memiliki sifat elektrolit lemah lebih cepat melewati membran daripada elektrolit kuat. Contohnya,
Zat-zat yang dapat melewati membran dari yang paling cepat hingga yang paling lambat antara lain Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2-, Fe3+. Kalsium atau Ca. Ca diabsorpsi duodenum dan jejunum proksimal oleh protein pengikat Ca yang disintesis sebagai proses terhadap kerja 1,25 dihidroksikolekalsiferol atau 1,25 dihidroksi vitamin D. Absorpsi dihambat oleh senyawa yang membentuk garam Ca yang tidak larut. Kalium diekskresi melalui ginjal bila kadarnya di atas 7 magnesium per 100 ml. Sejumlah besar diekskresi melalui usus dan hampir hilang dalam feses. Fosfat bebas diabsorpsi dalam jejunum bagian tengah dan masuk aliran darah melalui sirkulasi portal. Pengaturan absorpsi fosfat diatur oleh 1,25 dihidroksikolekalsiferol atau 1,25 dihidroksi vitamin D. Fosfat ikut dalam pengaturan derivat aktif vitamin D. Bila kadar fosfat serum rendah, pembentukan 1,25 dihidroksi vitamin D dalam tubulus renalis dirangsang, sehingga terjadi penambahan absorpsi fosfat dari usus. Deposisi fosfat sebagai hidroksiapatit dalam tulang diatur oleh kadar hormon paratiroid. 1,25 dihidroksi vitamin D memegang peranan yang memungkinkan hormon paratiroid melakukan mobilisasi kalium dan fosfat dari tulang. Natrium diabsorpsi di usus halus secara aktif atau membutuhkan energi, lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring, kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urin yang diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal jika kadar natrium darah menurun. Magnesium, kejadian metabolik dalam rumen kebanyakan ditentukan dari jumlah konsumsi magnesium. Magnesium diabsorpsi melalui kombinasi transfer aktif dan transfer pasif. Proses utama normalnya adalah transfer pasif dan dimulai pada membran apikal mukosa rumen, di mana uptake magnesium diarahkan oleh perbedaan potensial negatif yang berbeda dan dihambat oleh konsentrasi tinggi potasium dalam lumen. Potasium. Penyerapan potasium terutama terjadi di usus halus non-ruminansia oleh proses yang tidak teratur. Pada ruminansia, penyerapan potasium diabsorpsi secara pasif saat memasuki rumen. Potasium memasuki aliran darah sebagian besar melalui membran basolateral dan mukosa usus. Membran transport. Ada mekanisme yang lebih baik untuk mengangkut potasium melintasi membran dibandingkan unsur lainnya. Tetapi pada dasarnya mempertahankan konsentrasi intraseluler potasium tetap tinggi. Besi. Ketika besi diabsorpsi dari usus halus menuju plasma darah, besi tersebut bergabung dengan apotransferin membentuk transferin yang selanjutnya diangkut dalam plasma darah. Zinc. Seperti halnya besi, zinc diabsorpsi relatif sedikit. Dari konsumsi zinc 4-14 magnesium per hari, hanya 10-40%-nya yang diabsorpsi. Absorpsi menurun dengan adanya agen pengikat atau kelat sehingga mineral tersebut tidak diserap. Zinc berikatan dengan ligan yang mengandung sulfur, nitrogen, atau oksigen. Tembaga. Unsur tembaga yang terdapat dalam makanan melalui saluran pencernaan diserap dan diangkut melalui darah. Segera setelah masuk peredaran darah, unsur tembaga akan berikatan dengan protein albumin. Kemudian diantarkan dan dilepaskan kepada jaringan-jaringan hati dan ginjal lalu berikatan dengan protein membentuk enzim-enzim, terutama enzim ceruloplasmin yang mengandung 90-94% tembaga dari total kandungan tembaga dalam tubuh. Metabolisme selenium. Pemecahan antara absorpsi selenium dan ketersediaan selenium mengakibatkan perbedaan besar dalam post-absorpsi metabolisme antara selenomethionin dan sumber lain. Sekian
dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.